Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa Fitrolisya Farasi dari D3 Reguler 1A. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi fisiologi sistem digestif tentang sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan yang pertama ada mulut, faring atau tenggorokan, esofagus atau kerongkongan, gaster atau lambung, hati, kantung empedu, pankreas, intensium tenu atau usus halus, kolon, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan, terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung dan berfungsi agar makanan yang masuk ke dalam mulut melewati saluran pencernaan lain, kemudian dicerna dan diserap usus. Selanjutnya sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Yang kedua adalah faring. Faring adalah bagian belakang sekaligus bagian atas tenggorokan. Faring juga diartikan sebagai hulu tenggorokan yang merupakan percabangan dua saluran, yakni saluran pencernaan orofaring yang menghubungkan mulut sampai kerongkongan, dan saluran pernafasan nasofaring yang menghubungkan hidung sampai tenggorokan. Fungsi faring antara lain berperan dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan juga dalam proses berbicara, sebagai penyalur makanan dari mulut ke kerongkongan, sebagai penyaring, pengatur tekanan juga bisa mengatur kelembapan udara yang masuk, mengatur tekanan udara antara lingkungan dalam telinga dan lingkungan luar tubuh. Selanjutnya esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah organ bagian dari sistem pencernaan dengan bentuk seperti tabung berotot yang letaknya membentang dari faring hingga ke lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong untuk masuk menuju lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sphygler atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah. Gaster atau lambung. Gaster atau lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung memiliki 3 fungsi utama dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan menggosokkan isinya ke dalam usus kecil. Hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi dari makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Dinding otot lambung melakukan proses ini dengan mencampur dan mengocok makanan bersama asam dan enzim. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sliver pylorus. Sliver pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian utama usus halus yang disebut duodenum, yaitu usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileunum. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Saat makanan meninggalkan usus halus, sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah.
Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil setelah selesai di sini. Kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Usus halus menyerap nutrisi dari proses pencernaan dinding. Bagian dalam usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Tonjolan-tonjolan ini menghasilkan luas usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Panjang usus besar sekitar 6-5 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum. Cecum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Kolon adalah tempat pencairan dan garam diserap dengan memanjang dari cecum ke rectum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limpah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri dalam usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Rektum. Sisa usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum merupakan sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dan anus. Fungsi organ pencernaan ini adalah untuk menerima sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses dan menyimpannya. Saat ada feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut tidak perlu dikeluarkan atau tidak. Anus. Anus merupakan bagian yang paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali Anda untuk mengatur pengeluaran feses. Organ-organ tambahan. 1. Gigi. Gigi memiliki fungsi sebagai proses pencernaan mekanik. Fungsi utama dari gigi yaitu guna menghancurkan makanan kasar menjadi molekul yang lebih lembut. Di dalam dunia kesehatan, kita dianjurkan dalam mengunyah setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita sebanyak 20-30 kali. Karena hal itu bermanfaat bagi kesehatan lambung. Sebab semakin halus makanan yang kita telan, maka hal tersebut akan mengurangi kinerja dari lambung. Menurut fungsinya, gigi terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu gigi seri untuk memotong-potong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua adalah lidah. Lidah adalah salah satu organ yang masuk ke dalam kategori indera manusia, tepatnya menempati posisi indera perasa. Oleh karena itu, seluruh makanan yang masuk ke dalam mulut kita dapat kita kenali rasanya dan tidak terasa hambar. Dalam sistem pencernaan, lidah memiliki fungsi sebagai pengatur posisi makanan dalam waktu di mulut, serta membantu proses penelanan sekaligus menyampurkan makanan yang berlangsung di dalam mulut. Lidah inilah yang nantinya akan mengarahkan makanan untuk berada di antara gigi, sehingga makanan yang masuk bisa dihancurkan dan menjadi bentuk makanan yang lembut. Kelenjar lidah juga kelenjar lidah merupakan salah satu sistem pencernaan manusia yang mempunyai fungsi yang sangat vital. Kelenjar ludah merupakan salah satu bagian organ yang berada di bagian mulut. Selain gigi dan juga lidah, kelenjar lidah merupakan suatu organ yang memiliki fungsi sebagai penghasil lidah. Kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berbentuk sebuah pir yang berada tepat di bawah hati. Ada banyak fungsi kantong empedu, yaitu untuk menyimpan cairan yang diproduksi oleh hati, membantu mencerna lemak, dan menghasilkan zat-zat limbah
dari darah. Selama ada makanan, kantong empedu akan berkontraksi untuk mengirimkan cairan empedu ke usus halus. Makanan yang sudah bercampur dengan enzim dan cairan empedu tersebut kemudian akan dicerna dan diserap nutrisinya, dibantu dengan gerakan peristaltik di sepanjang usus halus. 5. Pankreas. Pankreas adalah organ berbentuk lonjong yang berfungsi untuk mengeluarkan enzim ke dalam usus halus. Enzim ini akan memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Yang terakhir adalah hati. Hati memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan cairan empedu dan membersihkan darah yang